Kitab 2 Korintus dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini?
Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita mulai pendalaman Alkitab dari 2 Korintus. Semoga saudara semangat untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 1, orang Romawi telah menjadikan Korintus sebagai ibu kota Akhaya, sekarang adalah wilayah selatan Yunani. Kota itu adalah pusat perdagangan, sangat terkenal sebagai kota amoral saat itu, dengan banyak kuil penyembahan berhala dan percabulan. Sehingga orang-orang Kristen yang tinggal di sana mengalami banyak tekanan dan konflik dalam kehidupan. Saudara, banyak orang mengira bahwa ketika Tuhan menghibur kita, maka berarti semua masalah akan hilang. Itu pengertian yang salah. Lihatlah ayat 3-5. Menerima penghiburan dari Tuhan berarti memperoleh kekuatan, memperoleh pengharapan dari Tuhan untuk sanggup menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Setiap pencobaan yang kita alami sebenarnya akan menolong kita untuk bisa menghibur orang-orang yang mengalami masalah yang serupa, yang sudah pernah kita alami, kita lewati bersama Tuhan. Ayat 8-10 tentang Paulus banyak mengalami masalah, tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan, sehingga ia merasa seolah-olah mau mati saja. Ia sadar bahwa ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan sumber kekuatan. Tuhan sumber pertolongan. Tuhan sumber pengharapan. Dan Tuhanlah yang menyelamatkan Paulus. Ayat 11, Paulus minta didoakan supaya terus bisa memberitakan Injil dengan maksimal, dengan berhasil. Ayat 12-14, Paulus melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus, dengan murni, dengan berintegritas. Walaupun ada perubahan dalam rencana kunjungannya, Paulus mempunyai alasan yang benar, jelas. Ia terpaksa merubah rencananya untuk mengunjungi jemaat Korintus
karena peduli terhadap perasaan jemaat di sana. Paulus tidak mau mengunjungi mereka hanya untuk menegur mereka dengan keras. Lihatlah di pasal 1 ayat 23. Paulus akan datang di waktu kemudian, di saat yang lebih tepat. Ia bukan seorang yang pelin-pelan. Ia bukan seorang yang tidak dapat dipercaya. Ia punya alasan yang benar dan jelas. Ayat 21 sampai 22, Roh Kudus menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah milik Tuhan dan akan menerima hak, yaitu seluruh berkat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara, seluruh berkat Tuhan mungkin dapat diperinci sebagai berikut, yaitu yang pertama keselamatan. Yang kedua penghiburan. Selama kita di dunia ini suka duka bergantian, kita perlu penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan yang sejati. Penyertaan, kuasa yang besar dari Tuhan untuk kuat di dalam kehidupan dan akhirnya memperoleh hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Saudara, di samping hak tentu ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab orang percaya kepada Kristus? Yaitu dikatakan di ayat-ayat terakhir, untuk hidup sebagai hamba Tuhan yang setia. Untuk memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Dan akhirnya berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus akan menolong saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati.